lupa tekan like, komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Halo, selamat pagi anak-anak. Semoga kalian selalu tetap semangat ya, dan salam olahraga. Pada pagi hari ini Pak Wahyu ingin mengajak kalian yaitu membahas materi baru, yaitu aktivitas pembelajaran jalan cepat dan sprint atau lari ya. Tetapi kita yang pertama akan mempelajari yaitu adalah jalan cepat dulu. Apa sih jalan cepat itu? Ya. Dan jalan cepat itu termasuk ke dalam cabang olahraga apa sih ya? Oke, mari kita akan ulas bersama tekniknya apa saja, kita bahas di sini. Oke? Yang pertama yaitu pembelajaran jalan cepat. Kalian sudah memahami, kalian bahkan sudah sering melakukan bahwa berjalan itu adalah gerakan aktivitas yang sering kalian lakukan. Ya, benar atau tidak? Pasti kalian menjawabnya benar. Ya, kalian bangun tidur, pengen mandi, kalian berjalan, ya, seperti itu. Tetapi di sini dalam olahraga yaitu adalah jalan cepat. Seperti apa sih jalan cepat? Jalan cepat itu termasuk ke dalam cabang atletik, ya. Bahwa gerak jalan atau gerakan jalan ini adalah gerakan melangkahkan kaki dengan kondisi tubuh tidak melayang di udara. Ya. Setiap langkah maju, kaki depan harus menyentuh tanah lebih dulu sebelum kaki meninggalkan tanah atau pijakan. Jadi intinya pada gerak jalan cepat ini adalah gerakan melangkahkan kaki dengan cepat tanpa adanya terputus dengan tanah atau kedua kaki tidak boleh melayang, ya. Kalau berjalan kan kita tidak terputus, ya. Harus menyentuh ke tanah salah satu kaki, ya. Itu perbedaannya, ya, bahwa berjalan dan berlari. Tetapi kita berjalan dulu ya. Berjalan adalah gerak melangkahkan kaki tanpa adanya gerakan terputus dengan tanah, ya, tanpa melayang, ya. Oke? Kalian mengerti? Kalau kalian kurang memahami, di buku juga ada. Selanjutnya, aktivitas pembelajaran sikap dan teknik jalan cepat. Di sini Bapak hanya menyampaikan sedikit untuk teknik. Nanti Bapak akan memberikan video yang langsung dijelaskan oleh ahlinya, atletnya, ya. Nanti kalian simak juga. Kalian bisa buka buku, yaitu aktivitas pembelajaran posisi dan atau togok, ya. Posisi badan atau togok dalam jalan cepat antara lain sebagai berikut. Yang pertama, posisi badan saat berjalan harus tegak. Tegak, ya. Intinya pada saat berjalan badan kita itu harus tegak. Pandangan mata ke depan, kepala tegak, punggung dan bahu lurus. Itu yang selalu diingatkan, pandangan kita harus ke depan. Takutnya kalau kita melihat ke kanan dan ke kiri, kita bisa nabrak apa yang ada di depan kita, ya. Selanjutnya yang ketiga adalah hindari kecenderungan apapun yang mengakibatkan tubuh condong ke depan. Ya, condong ke depan. Hindari kecenderungan apapun yang mengakibatkan tubuh condong ke depan. Lalu yang keempat, posisi badan ini harus rileks dan disesuaikan dengan ayunan lengan dan langkah kaki. Bahwa dalam gerak jalan cepat ini, dia bertumpu pada lutut dan pergelangan kaki. Rileks tapi kuat, ya. Dan jalannya nanti kita lihat bersama-sama. Bagaimana cara perlombaannya, bagaimana tekniknya, kita lihat nanti. Oke, selanjutnya, aktivitas pembelajaran ayunan lengan atau tangan. Ayunan lengan atau tangan jalan cepat antara lain sebagai berikut. Gerakan ayunan tangan selalu beriringan dengan gerakan kaki. Jika kaki kanan melangkah ke depan, maka tangan kiri ke belakang. Begitulah pula sebaliknya.
Jadi seperti jalan biasa ya, antara kaki dan tangan itu selaras. Misal kaki kiri ke depan, tangan kanan yang ke depan ya. Seperti saja, sama seperti jalan, tetapi gerakannya dipercepat. Gerakan langkah kaki dan gerakan tangannya dipercepat. Kedua, tangan yang diayun ke belakang ditekuk setinggi rata-rata pinggang dan siku. Bergerak bebas. Saat tangan diayunkan ke depan, tangan tidak jauh dari pada atau kurang lebih kurang lebih dari 13 sampai 15 cm dari dada. Jadi tidak boleh jauh-jauh juga dan tidak boleh dekat. Batasnya 13 sampai 15 cm. Di buku ada ya, disaksikan di buku juga atau dibaca di buku juga. Untuk biar lebih paham, setelah saksikan video dari Bapak, boleh sambil membaca lagi ya. Selanjutnya adalah keadaan tangan mengepal tetapi rileks. Jari-jari tangan jangan kaku. Jari-jari tangannya jangan kaku, tetap kita mengepal tetapi jangan kaku. 4. Pergelangan tangan jangan lemas. Pergelangan tangan jangan lemas. Pergelangan. Ini pergelangan ya. Jadi pergelangan kita jangan lemas, jangan letoy ya. Apa sih itu ya katanya? Jangan lemas. Kuat untuk pergelangan saja ya, untuk jari-jarinya tetap rileks. Selanjutnya adalah C, aktivitas pembelajaran langkah kaki. Ya, ini sangat penting. Kalian harus perhatikan dan kalian harus pahami. Langkah-langkah dalam jalan cepat antara lain sebagai berikut. Yang pertama, langkah kaki pendek-pendek dan cepat. 2. Ayunan langkah tungkai atas dan bawah diangkat tidak terlalu tinggi. 3. Jangan lakukan gerakan langkah kaki yang terlalu lebar. Jadi, langkah kita jangan seperti berlari ya. Langkah kita terlalu panjang-panjang seperti itu. Karena dapat menyebabkan cedera pada otot kaki. Gerakan langkah kaki dapat terdiri dari A. Pada bagian paha, otot paha harus rileks. B. Pada bagian lutut, otot lutut harus dikencangkan ya, supaya untuk menopang badan kita. Oke. Sebelum lanjut, marilah kita melihat bersama dulu penjelasan dari sang atlet kita, atlet Indonesia untuk jalan cepat. Oke, kalian siap? Cekidot. Karena tidak begitu populer di tanah air, banyak orang yang tidak mengetahui tentang nomor jalan cepat dalam atletik. Nah, bagaimanakah teknik dan cara berlatih jalan cepat yang benar? Inilah segmen Today's Practice bersama atlet nasional jalan cepat, peraih 3 medali emas di SEA Games 2013, 2015, dan 2017, Hendro Yap. Dalam jalan cepat itu sebenarnya mudah saja. Setiap orang bisa melakukan segala gerakan jalan cepat. Ya. Tapi dalam jalan cepat itu kita harus memperhatikan beberapa aspek seperti dari tekniknya, peraturannya, bagaimana melatihnya. Itu harus diperhatikan. Perbedaannya dalam di lari itu ada saat kita melakukan melayang dan saat kita melakukan lutut bengkok. Dan di saat-saat momen itulah yang tidak boleh dilakukan pada jalan cepat. Dan peraturan, karena di jalan cepat itu ada 2 peraturan, yaitu tidak boleh melayang atau lost contact sama sekali, tidak menginjak tanah. Yang kedua adalah lutut bengkok. Saat sebelum kita memulai jalan cepat, itu kita harus melakukan namanya pemanasan, stretching. Karena dalam jalan cepat itu butuh kelenturan, dan untuk dapat kelenturan itu kita harus melakukan latihan pelenturan. Karena saat kita belum lentur, kita melakukan jalan cepat, sendi-sendi kita itu akan sakit. Dari lutut, tulang kering, ankle, terus pinggul, bahu, itu akan terasa sakit kalau kita tidak melakukan pelenturan terlebih dahulu.
Kenapa kita dalam jalan cepat itu kita membutuhkan teknik? Karena saat kita berjalan, saat kita berbicara prestasi, jalan cepat itu membutuhkan efisiensi tenaga. Jadi tangan kita itu harus ke depan, lurus, ayunan kita tetap ke depan, dan kaki kita itu tidak usah kita putar pinggul kita buat-buat jadi seperti yang geol-geol gitu, itu tidak perlu. Karena itu natural, gerakan natural dari jalan cepat itu seperti itu. Semua orang akan mengalami itu jika dia berjalan lebih cepat dan dia mendarat dengan tumit. Orang Indonesia itu butuh olahraga, dan olahraga yang paling mudah adalah berjalan. Kalau ingin sehat, kita berjalan. Oke, itu tadi adalah penjelasan dari atlet kita ya. Sekarang kita lanjut, yaitu aktivitas pembelajaran simulasi lomba jalan cepat. Ini andai saja kita mencoba jalan cepat. Yang pertama adalah agar pembelajaran jalan cepat dapat dipelajari dengan mudah. Mari kita lakukan praktek simulasi lomba jalan cepat. Ini hanya pengetahuan saja ya, tidak praktek dulu, karena dalam melakukan praktek ini membutuhkan lapangan ya atau jarak tertentu ya. Mari kita dengarkan jaraknya berapa saja sih gitu ya. Yang pertama adalah peraturan jalan cepat. Ada pokok-pokok peraturan jalan cepat adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada saat melangkah berjalan, salah satu kaki harus selalu kontak dengan tanah, tidak boleh putus dengan tanah ya. Jika melanggar, petugas akan memperingatkan. Jika kesalahan tersebut diulangi, maka pejalan atau atlet itu akan didiskualifikasi dan dikeluarkan dari lomba. Itu yang pertama. Dan yang kedua, diskualifikasi atau larangan berlomba atau melanjutkan perlombaan, hal ini disebabkan karena A. Gagal atau tidak memenuhi definisi jalan cepat pada waktu perlombaan. Jadi tidak memenuhi peraturan atau syarat ya dalam perlombaan itu. Yang B. Melakukan pelanggaran pada saat perlombaan berlangsung. Pelanggaran seperti tadi dia mengangkat kaki, kedua kakinya melayang semua, dan mungkin curang ya. Bisa saja kecurangan dalam perlombaan itu bisa saja terjadi ya. Tetapi kita dalam olahraga, dalam pertandingan, kita dituntut untuk menjadi yang sportif ya. Karena dalam perlombaan itu pasti ada menang dan kalah. Dan kita jika menang kita tidak boleh sombong, dan kalah kita juga dapat menerima kekalahan itu dengan lapang dada. Yang ketiga, jika lomba jalan cepat dilakukan di trek atau lintasan, peserta yang didiskualifikasi harus meninggalkan lintasan. Jika lomba jalan cepat dilakukan di jalan raya, peserta yang didiskualifikasi harus mencopot nomor dadanya dan segera keluar dari perlombaan. Ya. B. Simulasi lomba jalan cepat. Mengenai jarak untuk latihan jalan cepat dapat ditentukan secara bertahap, mulai jarak yang dekat hingga jarak yang jauh. Ini yang perlu diperhatikan ini. Perlu diperhatikan untuk jaraknya. Misal 200 meter, 500 meter, dan 1000 meter. Perlombaan jalan cepat yang harus ditempuh untuk putra yaitu 10 km dan 20 km. Jauh juga ya. Lomba jalan cepat untuk putri 5 km dan 10 km. Jadi berbeda ya, untuk putra dan putri itu berbeda jaraknya. Dalam olimpiade putra, ini dalam pertandingan di olimpiade ya. Untuk putra 20 km dan 50 km. Sedangkan putri yaitu 10 km. Oke, kalian memahami? Kalau kurang memahami bisa dilihat. Penyampaian Bapak kurang jelas, kalian bisa lihat di bukunya. Oke. Selanjutnya yaitu berikut adalah penjelasan singkat tentang teknik perlombaan jalan cepat. Ini penjelasan singkatnya. Yang pertama, berdiri beberapa meter di belakang garis start. Oh ya,
Di sini start yang digunakan dalam jalan cepat itu adalah start berdiri. Startnya berdiri ya. Yang kedua, setelah mendengarkan aba-aba bersedia dari petugas starter, jadi petugas yang menghitung atau memegang bendera untuk memulai, untuk memberikan aba-aba mulai untuk berjalan, yaitu namanya adalah starter. Segera maju dan menempatkan salah satu kaki di belakang garis start. Lutut sedikit ditekuk dan kaki yang lain berada lurus di belakang dengan posisi santai atau tidak kaku. Biasanya aba-abanya adalah seperti ini, seperti jalan cepat atau sprint. Lari itu adalah bersedia, siap, tembak. Tembak nyedor bisa, atau bersedia, siap, ya. 3. Badan condong ke depan, berat badan bertumpu pada kaki yang di depan. Kedua lengan rileks, tergantung dengan sikut bengkok dekat badan, serta pandangan lurus ke arah depan. 4. Pada saat mendengarkan aba-aba atau bunyi pistol dari starter, segeralah langkahkan kaki belakang ke depan bersamaan dengan ayunan lengan ke depan dan belakang. Selanjutnya jalan lurus secepat-cepatnya sampai melewati garis finish. Nomor 5. Ketika melewati garis finish, tidak ada teknik khusus yang dipelajari karena biasanya pejalan kaki jalan terus ketika melewati garis finish. Jadi, teknik dalam melakukan finish itu tidak ada teknik. Soalnya, dalam jalan cepat itu jangan mengurangi kecepatan. Dia pasti akan berjalan terus dalam posisi yang tegak. Oke, itu tadi dari awal sampai akhir penjelasan dari Bapak. Semoga kalian memahaminya. Jika kalian tidak memahami, kalian bisa lihat buku atau browsing-browsing dengan website yang relevan ya, yang berhubungan. Jangan download atau browsing yang lain-lain, oke? Pelajaran kita adalah jalan cepat dan sprint atau lari. Kalian bisa mempelajari untuk lebih lengkapnya ya, karena secara global pasti sama. Mengerti? Cukup sekian dari Bapak. Bapak ucapkan terima kasih. Dan kalian selalu jaga kebersihan kalian dan jaga kesehatan kalian. Jangan lupa makan makanan yang sehat. Oke, mengerti? Salam olahraga. Dadah.